Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem penyewaan tempat di BPU Universitas Lampung. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 kelas PSTIB. Saya Nabila Cairnisa dengan NPM 231506122. Perkenalkan, nama saya Najwa Brisda Ramdhani dengan NPM 23150618086. Perkenalkan, nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 23150610058. Izin perkenalkan diri, nama saya Tiga Sakalin dengan NPM 231506102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Warsardan dengan NPM 23150616074. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut mengenai sistem ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang terbentuknya sistem ini. Yang mana proyek ini merupakan perancangan sistem penyewaan fasilitas di BPU, Badan Pengelola Usaha Universitas Lampung, yang ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik mahasiswa serta organisasi kemahasiswaan. Keberadaan fasilitas yang dikelola BPU ini sangat penting karena menjadi sarana utama bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar, rapat organisasi, hingga penyelenggaraan acara. Kemudian tujuannya. Yang pertama ini untuk mengkaji proses penyewaan fasilitas di BPU Unila yang selama ini masih bersifat manual serta menguraikan kendala yang ditimbulkan. Kedua, menggali kebutuhan pengguna, baik mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, maupun pengelola BPU sebagai dasar perancangan sistem. Yang ketiga, merancang sistem penyewaan berbasis online yang mampu menyajikan informasi ketersediaan fasilitas tersebut secara real-time. Yang keempat, mengembangkan fitur pemesanan, konfirmasi otomatis, dan pembayaran agar proses penyewaan lebih praktis serta transparan. Dan yang kelima, itu menilai efektivitas sistem yang dibangun dalam meningkatkan pelayanan BPU dan memudahkan sivitas akademika dalam mengakses fasilitas kampus. Selanjutnya mengenai ruang lingkup dari sistem ini. Yang pertama dari segi pengguna sistem. Ada mahasiswa Universitas Lampung sebagai pengguna individu, kemudian organisasi kemahasiswaan sebagai pihak peminjam kelompok, kemudian ada pengelola BPU sebagai pihak admin yang mengelola fasilitas, memverifikasi pemesanan, dan memantau transaksi. Kemudian, dari segi fasilitas yang dicakup, yaitu fasilitas milik BPU Universitas Lampung yang biasa digunakan untuk kegiatan akademik maupun non-akademik, misalnya itu ruang rapat, aula, atau sarana pendukung kegiatan organisasi. Selanjutnya dari segi fitur utama sistem, yang mana ini terdapat penampilan jadwal ketersediaan fasilitas secara real time, kemudian adanya proses pemesanan dan pengajuan penyewaan secara online, lalu adanya konfirmasi otomatis setelah pemesanan tersebut berhasil, kemudian terdapat fitur pembayaran untuk fasilitas yang berbayar, dan yang terakhir ada pengelolaan data pemesanan oleh admin atau pengelola BPU itu sendiri. Kemudian dari segi batasan sistem, yang pertama itu sistem ini hanya difokuskan untuk proses penyewaan fasilitas BPU, tidak mencakup layanan lain di luar lingkup BPU. Kemudian, pembayarannya ini difasilitasi dalam sistemnya, namun integrasi dengan layanan pembayaran eksternal dibatasi sesuai kebutuhan proyek. Dan terakhir, sistem ini hanya dapat diakses oleh Sivitas Akademika Universitas Lampung. Selanjutnya, di sini saya akan membahas metodologi pengembangan sistem. Untuk ini, kelompok kami memilih metode waterfall sebagai metode pengembangan sistem. Kenapa metode waterfall? Karena memiliki tahapan yang terstruktur, berurutan, dan mudah dikontrol dari tahap awal hingga juga akhir. Kebutuhan sistem seperti pemesanan, pengecekan ketersediaan, konfirmasi, pembayaran, dan juga validasi itu sudah jelas sejak awal. Sehingga waterfall ini sudah sangat sesuai dan juga cocok untuk memastikan setiap tahapan itu secara logis dan juga terarah. Waterfall juga memudahkan proses dokumentasi, evaluasi, dan koordinasi antara pengembang dan juga pihak BPU. Sehingga pengembangan sistem dapat dilakukan dengan lebih efisien dan menghasilkan layanan penyewaan berbasis web yang lebih stabil, transparan, serta mampu mempercepat proses pemesanan fasilitas secara digital. Selanjutnya, untuk kebutuhan fungsional dari sistem ini,
Yang pertama ada registrasi dan login pengguna, di mana nanti mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dapat membuat akun, login, dan juga mengelola profil. Yang kedua, pencarian dan informasi fasilitas, di mana pengguna ini dapat melihat daftar fasilitas lengkap dengan detail seperti kapasitas, lokasinya di mana, dan juga biaya sewa dari tempatnya. Kemudian yang ketiga ada jadwal ketersediaan real time, di mana sistem menampilkan ketersediaan fasilitas secara real time untuk mencegah bentroknya jadwal. Yang keempat ada pemesanan fasilitas online. Pengguna dapat melakukan pemesanan fasilitas secara online tanpa harus datang langsung ke pihak BPU. Yang kelima, ada manajemen jadwal dan juga persetujuan, di mana admin dapat mengelola jadwal, memverifikasi, atau menolak pemesanan. Yang keenam, ada pembayaran online. Jadi, sistem ini akan menyediakan opsi pembayaran seperti transfer bank, e-wallet, dan sebagainya untuk penyewaan berbayar. Yang ketujuh, ada konfirmasi otomatis. Jadi, pengguna itu menerima notifikasi konfirmasi otomatis setelah pemesanan dan pembayaran itu berhasil. Yang kedelapan, ada riwayat pemesanan. Jadi, pengguna dapat melihat riwayat transaksi dan status pemesanan sebelumnya. Selanjutnya, yang kesembilan, manajemen data pengguna. Nanti, admin ini dapat mengelola data mahasiswa, organisasi, serta hak akses penggunanya. Dan yang terakhir, ada laporan dan rekap data. Jadi, sistem ini dapat menghasilkan laporan penyewaan, yaitu kayak laporan harian, mingguan, ataupun bulanan untuk pengelola BPU. Selanjutnya, pada bagian kebutuhan non-fungsional, terdapat beberapa aspek penting yang memastikan sistem ini berjalan dengan optimal. Yang pertama, ada usability, yaitu antarmukanya sederhana, mudah dipahami, dan dapat digunakan oleh semua mahasiswa ataupun ormawa. Yang kedua, ada reliability, di mana sistem ini harus dapat diakses dengan uptime minimal 99% agar selalu tersedia. Yang ketiga, ada performance, di mana sistem dapat memproses pemesanan dan pembayaran dalam waktu maksimal 3 detik. Jadi, pembayaran dan pemesanan itu dapat dilakukan dengan cepat. Kemudian yang keempat ada security, di mana data pengguna dan transaksi itu dilindungi dengan enkripsi. Selanjutnya yang kelima ada compatibility, di mana sistem ini dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, laptop ataupun smartphone. Yang keenam ada scalability. Sistem mampu menampung jumlah pengguna yang terus bertambah tanpa penurunan performanya. Yang ketujuh ada maintainability, di mana sistem mudah diperbarui dan diperbaiki bila ada bug atau penambahan fitur baru di dalamnya. Yang kedelapan ada availability, yaitu sistem dapat digunakan 24/7 atau 24 jam tanpa terbatas jam kerja. Yang kesembilan ada backup dan juga recovery, yaitu tersedia mekanisme backup data dan pemulihan bila terjadi gangguan ataupun kerusakan. Dan yang terakhir yaitu auditability, di mana semua aktivitas diakses dalam log untuk kepentingan audit dan juga keamanan. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari hasil kuesioner sistem penyewaan tempat di BPU Universitas Lampung. Yang pertama yaitu tingkat pengetahuan tentang BPU. Sebagian besar responden sudah mengetahui keberadaan BPU sebagai pengelola fasilitas kampus, meskipun masih ada sebagian yang belum mengenalnya dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BPU cukup dikenal, namun informasi mengenai layanan yang disediakan masih perlu disosialisasikannya lebih luas. Selanjutnya, untuk pengalaman penyewaan fasilitas, yang mana mayoritas responden itu belum melakukan penyewaan tempat di BPU, untuk responden yang pernah menyewa, kebanyakan hanya sekali melakukan penyewaan. Hal ini mengindikasikan bahwa minatnya sudah ada, namun masih terhambat oleh proses administrasi yang belum efisien. Selanjutnya, kemudahan proses penyewaannya, menurut hasil survei, menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa proses pemesanannya masih kurang mudah untuk dilakukan. Prosedur manual dan komunikasinya tatap muka dinilai terlalu menyulitkan, sehingga tidak semua mahasiswa ingin melakukannya kembali. Selanjutnya yaitu untuk kejelasan informasi prosedurnya,
yang mana sebagian besar responden juga menilai informasi terkait penyewaan belum jelas, sehingga mereka tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan saat ingin menyewa fasilitas yang akan eh, memerlukan sistem yang menyediakan informasi lebih transparan dan juga mudah diakses. Selanjutnya, untuk kondisi fasilitas, responden menilai kondisi fasilitasnya masih kurang memuaskan, seperti kualitas ruangan atau kelengkapan penunjang kegiatan yang lainnya, yang mana penilaian ini mempertegas perlunya peningkatan layanan BPU baik dari sisi pemeliharaan maupun penyediaan fasilitas tambahan. Kemudian, selanjutnya yaitu harga dengan kualitas, yang mana sebagian besar responden menganggap harga sewanya belum sebanding dengan kualitas fasilitas yang diberikan, yaitu masukan penting bagi BPU untuk mengevaluasi kesesuaian biaya penggunaan fasilitasnya. Selanjutnya, untuk tingkat kepuasan penyewaan, mayoritas responden tidak puas dengan layanan penyewaan yang berjalan saat ini. Ketidakpuasan ini terutama terkait prosedur, informasi, dan juga layanan administrasi. Lalu, selanjutnya untuk ketersediaan menyewa kembali. Kesediaan menyewa kembali. Meskipun banyak keluhan, mayoritas responden masih bersedia menyewa lagi di masa depan, yang akan menunjukkan bahwa kebutuhan penyewaan fasilitas tetap tinggi, sehingga perbaikan sistem akan berdampak positif dan langsung dirasakan oleh pengguna. Dan yang terakhir yaitu untuk saran dan juga perbaikan yang cukup penting bagi responden meliputi yang pertama yaitu penyederhanaan alur administrasi, yaitu selanjutnya peningkatan fasilitas yang baik, lalu ada pengurangan pungutan tambahan yang dianggap memberatkan, dan yang terakhir yaitu percepatan proses perizinan dan juga konfirmasi, yang mana semua saran ini mendukung arah pengembangan sistem penyewaan berbasis online agar lebih efisien, praktis, dan juga nyaman digunakan mahasiswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagramnya. Di sini mahasiswa dan admin berperan sebagai aktor ya. Jadi ada dua aktor. Mahasiswa dapat membatalkan penyewaan, melakukan pembayaran, register, login, mencari menyewa fasilitas, dan juga mencari fasilitas. Sementara admin sendiri bisa melakukan validasi pembayaran, cetak laporan, menerima pemberitahuan penyewaan selesai, menambah fasilitas, menghapus fasilitas, dan juga validasi data. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Yang pertama di sini ada proses registrasi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa ini akan membuka halaman registrasi, kemudian akan mengisi data registrasi, yang mana data registrasi ini ada nama, email, NPM, dan kata sandi. Lalu, data registrasi ini akan dikirimkan ke sistem, kemudian sistem ini akan menerima data registrasinya, kemudian akan melakukan validasi apakah data tersebut sudah benar atau belum. Apabila salah, tidak sesuai, maka akan diminta untuk mengisi ulang datanya. Dan apabila telah sesuai, maka akan dikirimkan ke database untuk menyimpan data tersebut. Kemudian akan mengirimkan validasi kepada sistem untuk menanyakan apakah data berhasil tersimpan. Apabila berhasil, maka akan menampilkan notifikasi kepada mahasiswa. Apabila data tersebut tidak berhasil tersimpan, maka akan diminta untuk mengisi data registrasi ulang. Kemudian di sini terdapat proses login mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa ini akan membuka halaman login, kemudian akan diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, data tersebut akan dikirim ke sistem, kemudian sistem ini akan menerima data login tersebut dan melakukan validasi apakah data tersebut sudah benar atau belum. Apabila data tersebut tidak sesuai, maka akan diminta untuk memasukkan username dan password ulang. Dan apabila sudah sesuai, maka akan dikirimkan ke database untuk dicek apakah data tersebut sudah pernah diregistrasi sebelumnya. Apabila data tersebut, kemudian data tersebut akan dikirimkan ke sistem, akan mengirimkan validasi, apakah data tersebut berhasil ditemukan atau tidak. Apabila tidak berhasil ditemukan, yang berarti data tersebut tidak pernah didaftarkan sebelumnya, maka akan
diminta kembali untuk memasukkan username dan passwordnya. Dan apabila berhasil ditemukan datanya ini, maka akan langsung dilanjutkan ke halaman dashboard. Selanjutnya, di sini terdapat proses mencari fasilitas. Yang pertama, mahasiswa ini diharuskan login terlebih dahulu, kemudian memilih menu cari fasilitas. Lalu di sini akan diminta untuk memasukkan kata kunci pencariannya. Eh, yang memungkinkan adalah nama dari fasilitas tersebut. Lalu akan dikirimkan ke sistem, kemudian sistem ini akan menerima data pencariannya, kemudian memvalidasi apakah data tersebut sudah benar atau tidak. Jika tidak benar, tidak sesuai, maka akan diminta ulang untuk memasukkan kata kuncinya. Dan apabila sesuai, maka akan dikirim ke database untuk dicari data tersebut. Kemudian dari database ini akan mengirimkan kembali kepada sistem, kemudian memvalidasi apakah data tersebut sudah benar atau belum. Apabila tidak sesuai, maka akan dikembalikan untuk mengisi kembali kata kuncinya. Dan apabila telah sesuai, maka akan dikembalikan ke mahasiswa dalam bentuk hasil pencariannya. Selanjutnya mengenai proses menyewa fasilitas. Jadi, seperti sebelumnya, bahwa mahasiswa ini harus login terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan memilih menu sewa fasilitas. Kemudian akan memilih beberapa fasilitas yang tersedia. Kemudian di sini akan diminta untuk mengisi data penyewaannya. Di mana data penyewaan ini ada nama peminjam dan organisasi atau NPM-nya. Kemudian ada nama kegiatannya, ada tanggal dan waktu mulai sampai selesai acaranya, kemudian ada jumlah peserta untuk sebuah kapasitasnya, dan keterangan tambahan lainnya. Kemudian data-data ini akan dikirimkan kepada sistem, dan kemudian sistem ini akan menerima datanya, lalu akan memvalidasi apakah datanya sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, maka akan dikirimkan kembali kepada mahasiswa untuk mengisi ulang datanya. Apabila telah sesuai, maka akan langsung menampilkan detail tagihannya. Kemudian mahasiswa ini akan melakukan pembayaran sesuai metode yang dipilih. Kemudian akan mengirimkan lagi ke sistem untuk memvalidasi apakah pembayaran tersebut berhasil atau tidak. Apabila pembayaran tersebut tidak berhasil, maka berarti dapat dikatakan bahwa penyewaan fasilitas ini batal. Dan apabila pembayaran tersebut berhasil, maka akan dikirim ke database untuk menyimpan data transaksi penyewaan ini bahwa telah berhasil disewakan. Kemudian sistem ini akan mengupdate status fasilitasnya bahwa di tanggal dan waktu sekian, fasilitas tersebut sudah berhasil dilakukan peminjaman. Kemudian setelah mengupdate itu akan dikirimkan sebuah notifikasi kepada mahasiswanya ini untuk sebagai tanda bahwa penyewaan mereka ini telah berhasil. Lalu di sini untuk dari bagian admin, di sini terdapat proses menerima notifikasi penyewaan selesai. Jadi adminnya ini akan login, kemudian akan menyelesaikan penggunaan fasilitas, kemudian akan mengirim ke sistem untuk mengecek jadwal sewanya. Kemudian akan memvalidasi apakah waktu sewanya ini selesai. Apabila belum selesai, maka dia akan terhenti. Apabila waktu selesainya ini iya, yang berarti sudah habis waktunya, dia akan mengecek status, mengirimkan ke database untuk mengecek status fasilitas saat ini. Kemudian akan meminta sistem untuk mengupdate status fasilitas tersebut, bahwa status fasilitas itu sudah bisa dipinjam lagi dengan waktu tertentu. Kemudian akan meminta untuk database untuk memperbarui status fasilitas tersebut, kemudian menyimpan data-data riwayat penyewaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian akan mengirimkan notifikasi kepada sistem, kemudian bahwa penyewaan tersebut selesai, kemudian akan melangsungkan notifikasi tersebut langsung ke adminnya untuk bahwa penyewaannya ini telah berhasil diselesaikan. Kemudian di sini terdapat proses menambahkan fasilitas. Jadi adminnya ini perlu login, kemudian memilih menu tambah fasilitas, lalu memasukkan data-data fasilitas seperti nama, deskripsinya, kemudian ada kapasitasnya, ada harga, kemudian foto fasilitas tersebut. Kemudian
Sistem ini akan menerima data tersebut dan akan memvalidasi kembali apakah data tersebut sudah benar atau belum. Jika belum, maka akan diminta untuk memasukkan data lagi. Kemudian apabila telah sesuai, maka akan menyimpan data tersebut ke database. Kemudian dari database ini akan memvalidasi kembali kepada sistem apakah data tersebut berhasil tersimpan. Jika tidak berhasil tersimpan, maka akan mengembalikan ke admin untuk mengisi ulang data-data fasilitas yang dibutuhkan. Dan apabila berhasil tersimpan, maka akan memberikan notifikasi kepada admin bahwa data penambahan fasilitas ini telah berhasil dilakukan. Selanjutnya di sini terdapat proses menghapus fasilitas. Jadi, di sini admin akan melakukan login, kemudian akan memilih menu kelola fasilitas, lalu akan memilih fasilitas yang ingin dihapus. Kemudian akan melakukan konfirmasi penghapusan, di mana itu akan mengirimkan pesan untuk menghapus ke sistem. Kemudian sistem ini akan mengecek terlebih dahulu apakah fasilitas tersebut sedang disewa atau tidak. Karena apabila sedang disewa, maka penghapusan fasilitas ini tidak akan langsung bisa dilakukan. Dan apabila fasilitas ini sedang tidak disewa, maka akan mencari data tentang fasilitas tersebut di database, kemudian akan menghapus data tersebut dari database. Kemudian akan mengirimkan pesan kepada sistem bahwa fasilitas tersebut berhasil dihapus. Kemudian akan memberikan notifikasi kepada admin untuk menyatakan bahwa fasilitas tersebut berhasil dihapus. Kemudian yang terakhir di sini terdapat proses cetak laporan penyewaan fasilitas. Jadi yang pertama, admin ini akan melakukan login, kemudian akan memilih menu cetak laporan, yang mana kemudian akan mengisi parameter laporan, seperti memilih periode waktunya, baik harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian akan mengirimkan ke sistem, kemudian sistem ini akan menerima laporan tersebut, dan akan memvalidasi apakah parameter tersebut valid atau tidak. Jika tidak, akan diminta untuk mengisi kembali parameternya, dan jika sudah valid, maka akan mencari data laporan sesuai parameter yang diinginkan. Kemudian, akan mengirimkan validasi kembali kepada sistem untuk menanyakan apakah data tersebut berhasil ditemukan atau tidak. Jika tidak berhasil, maka akan diminta untuk mengisi parameter ulang, dan jika berhasil, akan menampilkan preview dari laporan tersebut, dan akan dikirimkan kepada admin untuk mereview sesuaikah laporan tersebut. Kemudian terdapat validasi untuk apakah ingin mencetak atau tidak, apa hanya melihat seperti itu. Apabila ingin mencetak laporan, maka akan dikirim ke sistem untuk mengenerate file laporan tersebut, dan kemudian akan dikembalikan kepada admin berupa file laporan yang telah siap diunduh atau bahkan yang telah diunduh. Dan apabila tidak ingin mencetak laporan, maka prosesnya akan terhenti. Oke, di sini kita akan bahas mengenai siklus diagramnya. Pertama ada siklus diagram untuk proses registrasi login, di mana mahasiswa akan menginputkan data pendaftaran, lalu data disimpan di database, terus dikonfirmasi, terus dikirim notifikasi oleh sistem ke mahasiswanya. Terus dibahas ini untuk loginnya itu dia menginput username dan passwordnya, terus data divalidasi, kemudian dikonfirmasi hasil validasinya yang dikirim ke sistem. Di sini juga ada opsi alternatifnya. Bila berhasil login, maka dia akan login. Apabila dia gagal, maka tampilkan pesan untuk memberitahu kalau data salah. Dan di sini ada proses mencari fasilitasnya ya. Dia menginputkan dulu kata kunci, terus dicari fasilitasnya, terus dikirim datanya, terus ditampilkan data fasilitasnya. Kalau yang ini ada proses penyewaan fasilitas. Dia masih mahasiswa, dia pertama memilih fasilitas yang ingin sewa, terus disimpan data penyewaan, terus dikonfirmasi penyewaannya, terus ditampilkan detail sewa. Yang sebelah sini adalah proses pembatalan penyewaan. Pertama diajukan dulu pembatalan sewa, terus diupdate status penyewaannya itu menjadi batal sewa, terus dikonfirmasi pembatalan dan notifikasi pembatalan ditampilkan ke mahasiswa. Di sini ada proses pembayaran. Pertama diinput detail pembayaran, terus diproses pembayaran. Pertama dikonfirmasi dulu transaksinya ke sistem,
kemudian diupdate status penyewaan jadi dibayar, terus database mengkonfirmasi transaksi yang kemudian mengirimkan notifikasi pembayaran berhasil. Terus ada proses validasi pembayaran dari pihak adminnya. Pertama dia ambil data pembayarannya dulu, terus dia ambil data pembayarannya, terus dikirim datanya, terus tampilkan data pembayarannya, kemudian validasi pembayaran, update status validasi, dan juga konfirmasi validasi berhasil. Ini adalah proses validasi data dari admin. Oke, terus di sini ada proses menambahkan fasilitas admin. Di sini ada proses menghapus fasilitas, di mana berfungsi untuk admin menghapus fasilitas. Di sini alurnya fasilitas dia bagi dua fasilitas yang dihapus, terus dihapus dari database, kemudian kirim pesan konfirmasi ke sistem. Oke, kalau ini proses menerima notifikasi admin. Dan terakhir ada proses cetak laporan. Admin minta laporannya dulu, terus sistem mengambil data dari database, terus dikirim datanya, terus dia mengenerate laporan Excel atau PDF, terus dikirim laporannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Oke. Yang pertama, terdapat tabel atau kelas user, yang mana kelas utama yang digunakan untuk mengelola identitas seluruh pengguna dalam sistem, yang yaitu terdapat atribut user ID, username, password, email, dan role yang menentukan jenis pengguna seperti mahasiswa dan juga admin. Kelas ini memiliki operasi register, login, dan juga logout, yang mana sebagai proses autentikasi pengguna. Dalam kelas diagram, user memiliki hubungan generalisasi dengan kelas mahasiswa dan juga admin, sehingga atribut dan fungsi dari user ini akan diturunkan ke kedua kelas tersebut sesuai hak aksesnya masing-masing. Dan memiliki relasi dan juga kardinalitas. User ke mahasiswa itu relasinya one to one, kemudian user ke admin itu relasinya one to one. Selanjutnya untuk kelas mahasiswa, kelas ini merupakan turunan dari kelas user yang secara khususnya mewakili mahasiswa Universitas Lampung sebagai pengguna utama sistemnya. Atributnya seperti NIM, nama, jurusan, dan juga semester digunakan untuk verifikasi mahasiswa sebagai bagian dari Civitas Akademika. Selanjutnya untuk relasi mahasiswa dalam diagram terhubung langsung dengan kelas penyewaan. Artinya, mahasiswa dapat membuat atau memiliki lebih dari satu transaksi penyewaan fasilitas. Mahasiswa juga berhubungan secara tidak langsung dengan kelas notifikasi untuk menerima informasi dan juga status pemesanan. Lalu untuk relasi dan juga kardinalitasnya, mahasiswa ke penyewaan yaitu relasinya one to many, artinya satu mahasiswa dapat membuat banyak penyewaan. Selanjutnya untuk kelas admin, yang mana kelas ini merupakan turunan dari kelas user yang berperan sebagai pengelola seluruh operasi administrasi pada sistem. Admin ini sendiri memiliki fungsi tambahan seperti menambah dan juga menghapus fasilitas, memvalidasi penyewaan, memeriksa pembayaran, serta membuat laporan penyewaan. Dan juga dalam kelas diagram ini, admin memiliki hubungan asosiasi dengan kelas fasilitas, yaitu untuk mengelola fasilitas, validasi data untuk melakukan validasi, dan juga kelas laporan untuk menghasilkan laporan penyewaan. Admin juga memiliki kendali penuh terhadap data dan juga proses penyewaan di BPU ini. Kemudian, relasi dan juga kardinalitasnya, admin ke fasilitas itu relasinya one to many, kemudian admin ke validasi data itu one to many, lalu yang terakhir yaitu admin ke laporan itu one to many. Selanjutnya untuk kelas fasilitas menyimpan informasi fasilitas yang tersedia, seperti nama fasilitas, kapasitas, harga sewa, deskripsi, dan juga status. Data ini dibuat dan diperbarui oleh admin melalui relasi asosiasi langsung. Selain itu juga, fasilitas ini berhubungan dengan kelas penyewaan melalui relasi asosiasi. Karena setiap penyewaan mahasiswa
akan memilih fasilitas tertentu sebagai objek yang disewanya. Kemudian, untuk relasi dan juga kardinalitasnya, fasilitas terhadap penyewaan itu memiliki relasi yaitu one to many. Artinya, satu fasilitas dapat dipesan banyak kali pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, untuk kelas penyewaan, yaitu mempresentasikan transaksi pemesanan fasilitas oleh mahasiswa, yang mana atributnya yang dicatat sebagai tanggal penyewaan, tanggal selesai, waktu mulai, waktu selesai, kemudian total harga, lalu untuk status penyewaannya. Penyewaan ini memiliki relasi asosiasi dengan mahasiswa, yaitu sebagai peminjam, lalu dengan fasilitas sebagai objek yang disewa. Selain itu juga, penyewaan ini memiliki relasi komposisi terhadap pembayaran, yang menunjukkan bahwa pembayaran merupakan bagian integral dari proses penyewaan dan juga tidak dapat adanya tanpa penyewaan. Lalu untuk kardinalitas dan juga relasinya sendiri, penyewaan terhadap mahasiswa itu many to many, kemudian penyewaan terhadap fasilitas itu many to many, lalu yang terakhir yaitu penyewaan terhadap pembayaran yaitu one to one jika belum dibayar. Kemudian untuk kelas pembayaran dilakukan untuk mencatat transaksi pembayaran seperti jumlah pembayaran, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan juga bukti transaksi. Pembayaran ini terhubung dengan penyewaan melalui relasi komposisi yang menandakan bahwa setiap pembayaran berhubungan langsung dengan satu penyewaan. Kelas ini juga berhubungan dengan validasi data untuk diverifikasi oleh admin sebelum penyewaan itu dinyatakan final. Kemudian untuk kardinalitas dan juga relasinya, pembayaran terhadap penyewaan itu merupakan one to one. Lalu yang terakhir yaitu pembayaran terhadap validasi data itu one to one juga. Kemudian terdapat kelas validasi data untuk memastikan bahwa proses penyewaan dan juga pembayarannya itu telah sesuai dengan ketentuannya. Relasi validasi data ini dalam diagram terhubung dengan admin sebagai pihak yang memverifikasi dan juga terhubung ke pembayaran yang menjadi objek validasinya. Lalu untuk kardinalitas dan juga relasinya itu sendiri, validasi data terhadap admin itu memiliki relasi many to one. Lalu untuk validasi data ke pembayaran itu memiliki relasi one to one. Lalu untuk kelas notifikasi itu berguna untuk mengirimkan informasi status pembayaran secara otomatis kepada mahasiswa. Relasi notifikasi terhubung ke kelas penyewaan karena setiap perubahan status tanda pembayaran itu akan menghasilkan notifikasi baru. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh pembaruan informasi tanpa melakukan konfirmasi manualnya. Kemudian untuk kardinalitas dan juga relasi notifikasi terhadap pembayaran penyewaan itu many to one. Artinya banyak notifikasi berasal dari satu penyewaan. Kemudian, kelas yang terakhir yaitu kelas laporan. Kelas laporan ini membantu admin dalam menyusun laporan penyewaan pada periode tertentu sebagai bentuk dokumentasi dari dan juga evaluasi. Kelas ini memiliki relasi dengan admin karena admin yang menghasilkan dan juga mengelola data berdasarkan penyewaan yang telah valid. Kemudian, pesan laporan ini akan mendukung kebutuhan audit dan juga evaluasi terhadap layanan BPU-nya. Kardinalitas dan juga relasinya yaitu laporan terhadap admin yaitu many to one dan yang terakhir yaitu laporan terhadap validasi data itu many to many. Artinya, satu laporan berisi banyak data validasi dan satu validasi dapat masuk ke banyak laporan berdasarkan periode tertentunya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan state diagram dari sistem ini, di mana pertama-tama pengguna itu akan mendaftar akun. Jadi pengguna ini memulai proses dengan memilih untuk membuat akun baru. Kemudian akan input data berupa nama, email, NPM, dan juga password. Kemudian sistem akan memvalidasi data tersebut. Jika data itu invalid, maka akan kembali ke tahap daftar akun. Tapi jika data itu valid, maka akun akan terdaftar di sistem. Kemudian akan masuk ke halaman login, di mana nanti pengguna itu akan login dengan akun yang sudah terdaftar tadi. Lalu sistem akan memvalidasi login tersebut. Jika sistem mendeteksi kredensialnya salah, maka pengguna akan mengulang di tahap login. Tapi jika kredensialnya benar, maka pengguna berhasil login
dan berhasil masuk ke dalam sistem BPU ini. Kemudian ada state diagram mencari fasilitas, di mana pengguna akan login terlebih dahulu ke dalam sistem, kemudian pengguna mencari fasilitas yang diinginkan, lalu pengguna dapat melihat daftar fasilitas, lalu melihat detail fasilitas. Jika misalnya pengguna cocok dengan fasilitas tersebut, maka pengguna itu akan langsung ke tahap menyewa fasilitas. Tapi kalau misalnya tidak, maka akan kembali ke tahap lihat daftar fasilitas. Selanjutnya di sini ada state diagram melakukan penyewaan fasilitas. Pertama-tama, pengguna itu akan login terlebih dahulu ke dalam sistem, kemudian pengguna mencari dan memilih fasilitas. Jika di sini ada pilihan cocok, iya atau tidak, di mana jika tidak, maka akan kembali ke tahap mencari dan juga memilih fasilitas. Tapi jika cocok, maka pengguna akan mengisi formulir penyewaan, kemudian akan melakukan pembayaran, dan sistem akan memvalidasi pembayaran. Jika misalnya sistemnya invalid, mendeteksi invalid, maka akan mengulang ke tahap melakukan pembayaran, tapi jika valid, maka penyewaan akan dikonfirmasi oleh sistem. Selanjutnya, ada state diagram melakukan pembayaran. Dimulai ketika pengguna login terlebih dahulu, lalu di sini pengguna akan mengajukan penyewaan atau akan melakukan penyewaan. Kemudian sistem itu akan menampilkan detail dan juga biaya dari tempat yang akan disewa oleh pengguna. Kemudian pengguna akan memilih metode pembayaran seperti transfer bank atau e-wallet. Kemudian pengguna itu akan memasukkan data pembayarannya, lalu di sini terjadi proses pembayaran. Jika proses pembayaran itu tidak berhasil, maka akan kembali ke tahap pilih metode pembayaran. Tapi jika proses pembayaran itu berhasil, maka sistem ini akan menampilkan bukti pembayaran sebagai tanda bukti kalau misalnya pengguna itu telah melakukan penyewaan di BPU Unila. Selanjutnya ada state diagram melakukan pembatalan penyewaan. Dimulai dari login, pengguna login dulu ke sistem. Kemudian di sini sistem menampilkan daftar penyewaan yang sedang berjalan. Jika tidak ada penyewaan yang sedang berjalan atau yang aktif, maka akan kembali ke tahap ini. Lalu jika ada penyewaan aktif, maka pengguna itu memilih salah satu penyewaan yang ingin dibatalkan. Lalu di sini ada konfirmasi pembatalan. Jika user tidak setuju batal, maka akan kembali ke halaman tersebut. Tapi jika user itu setuju untuk melakukan pembatalan, maka sistem akan mengupdate status penyewaan. Jadi akan diupdate menjadi pembatalan atau membatalkan penyewaan tempat di BPU Unila. Selanjutnya, state diagram pemberitahuan penyewaan selesai. Di sini pengguna masuk terlebih dahulu ke sistem, yaitu login, lalu sistem memantau status penyewaan. Jika penyewaan belum selesai, maka akan kembali ke tahap ini. Tetapi jika penyewaan selesai, maka pengguna akan menerima notifikasi. Kemudian pengguna akan kembali ke dashboard utamanya. Selanjutnya di sini ada state diagram dari sisi admin, di mana di sini ada state diagram tambah fasilitas. Yang pertama di sini ada login admin. Kemudian admin itu dapat menambah fasilitas. Kemudian admin menginput detail fasilitas. Lalu di sini terdapat validasi data fasilitas. Jika invalid, maka akan kembali ke input detail fasilitas. Tapi jika valid, status itu berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada state diagram hapus fasilitas, di mana di sini admin akan login terlebih dahulu, kemudian akan pilih menu fasilitas, lalu pilih fasilitas yang ingin dihapus oleh admin, lalu di sini ada konfirmasi penghapusan. Jika tidak setuju untuk hapus, maka akan kembali ke tahap pilih fasilitas yang ingin dihapus. Tapi jika setuju untuk menghapus data, maka sistem akan menampilkan status berhasil dihapus. Selanjutnya di sini ada state diagram cetak laporan, di mana nanti admin ini akan login terlebih dahulu, kemudian akan pilih menu laporan, lalu pilih periode atau jenis laporan.
Jika data periode atau jenis laporan ini tidak tersedia, maka akan kembali ke halaman tersebut. Tetapi jika data itu tersedia, maka sistem akan menyiapkan laporan. Kemudian di sini admin itu akan memilih format laporan apa yang diinginkan, seperti PDF ataupun Excel. Kemudian di sini admin juga dapat mencetak laporan sesuai dengan format yang telah dipilih. Oke, selanjutnya di sini ada gancaknya. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 12 tahap pekerjaannya ya. Bisa kita lihat lagi di sini mungkin. Di minggu ke-1 itu kita pertama menginisiasi proyeknya. Minggu kedua kita melakukan survei dan menentukan kebutuhan. Minggu ketiga kita melakukan pembuatan UML diagram dan pembuatan prototype. Minggu ke-4 sampai ke-7 itu bagian review dan revisi prototype, membuat back-end, membuat front-end, setup server, integrasi front-end dan back-end, kemudian beta testing dan perbaikan bug. Kemudian pada minggu ke-8 sampai 10 itu kita melakukan beta testing dan perbaikan bug, kemudian launching dan maintenance. Jadi perbaikan bug itu dilakukan dari minggu ke-7 ya sampai ke minggu ke-10, bisa kita lihat di gancar ini. Oke, ini ada perk diagramnya. Pertama kita menginisiasikan projectnya dulu, kemudian melakukan survei, kemudian menentukan kebutuhan kita, yang dimana ada akan bercabang jadi front end dan back end. Di front endnya itu pertama melakukan pembuatan diagram UML, dan juga ini membuat prototype. Ini dilakukan secara bersamaan, namun pembuatan diagram UML-nya harus selesai dulu sebelum membuat prototype. Kemudian di sini ada membuat back end, dan juga di sini ada review dan revisi prototype. Apabila prototype-nya ada revisi dan ada juga saran dari tim atau survei gitu, maka dia akan direvisi. Apabila prototype terjadi, baru back-end bisa dibuat agar menyesuaikan dengan front end-nya ya. Kemudian kita akan melakukan setup server untuk tim back-end-nya, dan untuk tim front end-nya akan langsung membuat front end-nya yang tadi dari prototype menjadi front end yang beneran. Kemudian akan dilakukan integrasi front end dan back end, terus beta testing dan perbaikan bug, dan kemudian ada launching dan maintenance. Ya, di sini ada WBS atau Work Breakdown Structure dari sistem BPU yang dibagi menjadi dua berdasarkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Berdasarkan kebutuhan fungsional tuh dia ada 10. Yang pertama registrasi dan login, lalu pencarian dan informasi fasilitas, jadwal ketersediaan real time, pemesanan fasilitas online, manajemen jadwal dan persetujuan, pembayaran online, konfirmasi otomatis, riwayat pemesanan, manajemen data pengguna, dan laporan dan rekap data. Yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa tugas, beberapa fitur. Selanjutnya berdasarkan kebutuhan fungsional ada usability, lalu reliability, performance, security, compatibility, scalability, maintainability, availability, backup and recovery, dan auditability. Yang masing-masing juga dibagi menjadi beberapa fitur. Prototype dari kelompok kami, yaitu BPU, Badan Pengelola Usaha. Di sini tampilan utama itu di sini ada dashboardnya, ya tampilan awalnya, di mana kita bisa login di sini dengan memasukkan email dengan email dari Unilanya. Karena dalam sistem kami untuk bisa memesan sebuah ruangan atau fasilitas itu kami membuatnya agar hanya mahasiswa atau dosen ataupun hanya orang-orang yang ada dalam lingkungan kampus tersebut. Gitu. Jadi dibuatlah agar kita sebagai user nanti itu hanya bisa melakukan pemesanan melalui email Unila.
Sini kita juga bisa mendaftarkan akun juga terlebih dahulu, daftarkan akun, lalu kita bisa masuk langsung jika sudah memiliki akun. Sini bisa masukin nama, misalnya di dan lalu di sini emailnya apa, apa, satu, satu, dua, tiga, university. Misalnya gitu, apa gitu. Nah, daftar, ya kan? Setelah itu kita bisa masuk. Oke, nah di sini kita sudah dalam mode loginnya atau user yang sudah melakukan login. Sini ada tampilan-tampilannya, di sini fokusan online dan lain-lain. Lalu di sini kita bisa jelajahi fitur atau mulai sekarang. Mulai sekarang itu maksudnya kita akan langsung ke arah pemesanannya, fasilitasnya, dihentikan fasilitas-fasilitasnya. Di sini juga kita ada filteringnya, di mana ada bisa ini kan semua fasilitas, jadi yang tampil hanya ini aja. Lalu misal ruang rapat, lalu langsung ada ruang rapat eksekutif auditorium, ada ini, ruang kelas ada ini, misal olahraga. Nah, di sini belum saya masukkan karena masih prototype aja. Misal nih, di sini kan hanya tidak tersedia nih, tapi kita bisa ngeliat detailnya. Tuh, misal di kapan adanya gitu. Oke. Misal kita mau memesan ini, kita lakukan pemesan itu di tanggal berapa? Misal tanggal 31 atau bulan Novembernya tanggal 13. Terus habis itu maunya jam 1 kan. Nah, selanjutnya tuh kita akan diarahin ke detail pemesanannya, kayak mengisi informasi lengkapnya, misal tujuan acaranya apa, misal akad, terus di sini ada nomor teleponnya, 95, 123, 45, 49 itu. Jumlah pesertanya berapa? Karena di sini tuh ada batasannya maksimal 20 orang tuh untuk di ruangan yang gedung rektorat ini. Kita isi 20 orang. Nah, nanti setelah itu eh, ditampilkan seperti ini konfirmasi pembayarannya. Terus kita konfirmasi pembayarannya. Dan dia akan masuk ke riwayat pemesanannya. Tuh, ini statusnya menunggu karena emang belum dibayar. Itu. Oh, di sini pemesanan aktif, di sini belum ada. Oke, gitu. Dia akan langsung masuk ke ini. Terus eh sama tuh mulai sekarang dan jelajahi fitur. Dari sini kita bisa nge-search juga, misal laboratorium. Nah, tuh, di sini ada detail harganya juga sebelum pesan. Terus udah gitu. Bisa ada filtering-filteringnya. Nah, gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, simpulannya adalah proses penyewaan fasilitas di BPU Unila selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi bentrok jadwal, proses konfirmasi lama, dan kurangnya informasi ketersediaan tempat. Melalui hasil kuesioner, mayoritas mahasiswa dan Ormawa menilai sistem saat ini belum efisien dan membutuhkan perbaikan dari sisi prosedur, pelayanan, dan serta fasilitas.
Sebagai solusinya, kami mengembangkan sistem penyewaan berbasis web yang menampilkan jadwal secara real-time, mendukung pemesanan dan pembayaran online, serta konfirmasi otomatis. Dengan sistem BPU ini, proses penyewaan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, sekaligus mendukung transformasi digital layanan kampus dan meningkatkan profesionalisme BPU dalam melayani civitas akademika.